Walaupun peperangan di Eropa telah berakhir, tetapi karena semangat juang tentara Jepang masih tinggi, mengakibatkan Perang Pasifik terus berlangsung. Walaupun kota-kota penting di Jepang telah mengalami serangan bom dari sekutu, tetapi keadaan ini tidak menyebabkan tentara Jepang menyerah. Karena tidak sabar, akhirnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom oleh sekutu. Akhirnya, dalam Perang Asia di Timur Raya atau Perang Daitoa, Jepang mengalami kekalahan besar. Kaisar Hiroto pun dengan terpaksa mengakui kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tersebut lalu tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh pemuda. Pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sultan Syahrir pada sore harinya. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Lalu, pada sore hari itu juga, Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Selamat sore. Ya. Ada keperluan apakah kiranya Anda datang ke sini, Sultan? Saya hanya ingin memberitahukan bahwa Jepang telah kalah dari sekutu. Mana Anda bisa mengetahui hal itu? Bukankah semua stasiun radio diambil alih oleh tentara Jepang? Memang semua radio milik kita sudah disegel, tapi kami mendengar berita ini dari radio gelap yang kami buat sendiri. Bahkan kami selama ini mengamati perang jalannya secara sembunyi. Bagaimana pendapat Anda? Ini adalah berita yang sangat baik. Oh ya, bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan? Dan saya ada cara. Bagaimana kalau pernyataan kemerdekaan tidak dilakukan oleh PPKI? Memangnya kenapa? Karena saya khawatir bahwa kemerdekaan ini dicap sekutu buatan Jepang. Tapi saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Bagaimana jika sekarang menemui Bung Karno? Baiklah kalau begitu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Bung Karno-nya ada? Oh iya, Kang Masnya ada. Sebentar saya panggil. Silakan masuk, Bung. Malam. Apakah Bung sudah tahu berita tentang kekalahan Jepang? Ya, tetapi saya belum yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Bung, apakah kita bisa memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan PPKI? Saya rasa tidak mungkin, dan saya pun tidak bisa memutuskannya sendiri. Pada hari berikutnya, Bung Karno dan Bung Hatta dinampingi oleh Ahmad Subarjo pergi ke kantor pemerintah Jepang atau Gunsei Kanbu untuk mencari informasi. Usaha itu gagal karena semua pejabat dipanggil ke markas besar angkatan perang atau Gunsei Reibu. Kemudian, mereka bertiga pergi ke rumah Laksamana Maeda, yaitu Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ada keperluan apa, Bung, sekalian datang kemari? Ada yang ingin kami sampaikan kepada Anda, Tuan. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi, apa yang ingin Bung sekalian tanyakan kepada saya? Jadi begini, Tuan. Apakah benar Jepang sudah kalah dan menyerah para sekutu? Saya bisa mengakui berita tersebut apabila sudah ada perintah dari Tokyo. Baiklah kalau begitu, Tuan. Kami semua izin pamit.
Silakan. Dari jawaban dan ekspresi Laksamana Maeda, saya yakin bahwa berita kekalahan Jepang itu adalah benar. Ya, saya rasa juga begitu. Sejak pertemuan itu, Bung Karno dan Bung Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah. Bung Hatta mengusulkan agar PPKI bersidang tanggal 16 sampai 23 Agustus 1945 di kantor Cusangin di Jalan Pejabon, Jakarta. Kemudian, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya. Selamat sore. Ada keperluan apa saudara-saudara datang kemari? Bung, malam ini kita harus kobarkan revolusi. Dan bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita? Kemerdekaan itu pasti dilakukan, tapi kita harus menunggu karena persiapannya hampir selesai. Sementara itu, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Dr. Buntaran Moatmojo tiba di rumah Bung Karno. Sore. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada perlu apa Bung sekalian datang kemari? Saya mengetahui berita tentang kekalahan tentara Jepang dan saya mengusulkan untuk supaya kita bisa menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang dijanjikan oleh mereka. Saya setuju dengan perkataan Bung Hatta. Jadi, jangan sekali-sekali kalian mengancam saya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kami tidak ingin mengancam Bung. Sekarang revolusi ada di tangan kami. Kalau Bung tidak revolusi malam ini, baiklah. Akan tetapi, para pemuda akan tidak menjamin keamanan jika proklamasi diumumkan. Kami, para pemuda, akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan kami untuk melakukan kehendak itu. Para pemuda akan melaksanakan revolusi dan darah akan mengalir. Jangan aku diancam, jangan aku diperintah. Engkau harus mengerjakan apa yang diinginkan. Pantang bagiku untuk dipaksa menurut kemauanmu. Ini leherku, mana masamu? Engkau boleh panggang kepalaku, engkau bisa membunuhku. Tapi jangan dikira aku dapat dipaksa untuk mengadakan pertumpahan darah yang sia-sia karena hendak menyalahkan suatu menurut kemauan. Saya akan bicarakan dulu dengan teman-teman yang lain. Izinkan kami golongan tua untuk turunkan di sini. Setelah perundingan, kami golongan tua sepakat jika saudara-saudara sekalian ingin memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga, silakan saudara-saudara sekalian mencari pemimpin yang lain. Baiklah, kalau itu mau Bung sekalian. Kami tidak ingin menanggung jika sesuatu terjadi apabila besok proklamasi belum diumumkan. Kami akan bertindak sesuai apa yang Bung kehendaki. Kalau begitu, kami berdua izin pamit. Kemudian, para pemuda mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, karena tempat itu terpencil dan jauh dari lintas utama. Nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan kita. Jadi, kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan musuh yang sekarang dan berharap keluar dari Jakarta dengan segera agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di kawasan Karawang yang merupakan markas dari PETA? Apakah saudara-saudara setuju? Setuju! Begitu, mari kita melakukannya malam ini. Selamat malam.
Kenapa ya? Jadi begini, Selamat malam. Jadi begini, Bu. Hei, ada apa ini? Hei, Lalu, pada subuh 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. loh, Bung Karno? Hatta, siapa yang berani berbuat hal lancang seperti ini? maaf kami telah melakukan perbuatan lancang seperti ini. Kami melakukan ini agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Selain itu, kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sini untuk tujuan lain, yaitu membahas tentang proklamasi kemerdekaan kita, Bu. Bukankah kita sebelumnya telah membahas tentang hal ini? Dan saya tekankan, jangan memaksa saya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sabar, Bung. Kita bisa membicarakan masalah ini dengan baik. Itu benar, Bung. Bung Sultan, tolong bukakan ikatan tali pada Bung Karno dan Bung Hatta. Dan hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin PETA dan pejuang pemuda tersebut untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda berdua mengantarkan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami terima untuk itu? Saya akan menjamin proklamasi akan diumumkan besok, 17 Agustus 1945. Saya akan menjaminnya. Baik, saya akan mengantarkan Anda. Pada senja 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Pada apa Anda kesini? Syukurlah Anda berdua baik-baik saja. Tujuan saya ke sini untuk memberitahukan bahwa Jepang telah menjara secara resmi kepada sekutu. Mana Anda mengetahui tentang kebenaran hal ini? Hal ini telah dibahas di sidang PPKI dan Anda berdua sebagai ketua dan wakil tidak menghadiri sidang tersebut. Maaf mengenai hal itu. Kami dibawa kemari oleh para golongan muda untuk membahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Apakah Anda berdua setuju dengan hal ini? Ya, kami berdua setuju. Baguslah kalau begitu. Bagaimana jika kita memproklamasikannya besok, 17 Agustus 1945? Baiklah, untuk itu, mari kita membahas tentang hal ini. Bagaimana kalau kita meminjam rumah Angkatan Laut Laksamana Maeda untuk membahas hal ini? Baiklah kalau begitu, kita akan ke rumah Laksamana Maeda malam ini juga. Baiklah. Sebentar, tolong ambilkan pakaian saya. Sabar, teman-teman. Ini, Bung. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta malam itu juga. Dan malam itu juga, mereka mengumpulkan anggota PPKI dan pemimpin kelompok pemuda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Mereka melakukan pembicaraan di kediaman Laksamana Maeda. Menjelang dini hari, ketiga orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi. Selamat malam. Selamat malam, Tuan. Maaf mengganggu malam-malam. Kami membutuhkan tempat ini untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan besok, Tuan. Benarkah? Kalau begitu silakan masuk.
Silakan duduk. Sebenarnya saya juga turut gembira mendengar hal tersebut. Terima kasih Tuan atas kesediaan tempatnya. Bolehkah saya meminjam pena dan kertas? Oh ya, tentu saja akan saya ambilkan. Ini pena dan kertas. Terima kasih Tuan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain dan kita harus berbeda dari bangsa lain. Kalian ini semua berkat bangsa Indonesia. Bagaimana jika atas nama bangsa Indonesia? Ya, saya setuju. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani proklamasi ini sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin sekalian? Setuju! Baiklah. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Permisi, Tuan. Apakah di sini ada mesin ketik? Ya, silakan ikut saya. Ini, Bung. Baiklah, terima kasih. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi itu akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjadi bendera? Tapi itu tidak punya kaitan. Ada kain merah dan putih. Maka tidak apa-apa. Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita memiliki nilai. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Pusaka Merah Putih. Yang mendapatkan siap-siap cara untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Mas, akan ada proklamasi kemerdekaan bahwa Indonesia mau merdeka. Mari kita pergi melihat. Apa benar? Sekarang masyarakat sudah mulai ramai di rumah Insinyur Soekarno. Mari kita pergi melihat.
Timurti, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baiklah, akan kami kibarkan sangsaka merah putih. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turun. Tetapi kita tetap menuju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita sendiri di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah saatnya datangnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hatta, siapa yang berberani membahas hal tentang ini? Jadi begini Bu. Hei, apa nih? Hei, ada apa nih? Oh ya, bagaimana kalau kita dan saya ada bagaimana kalau pertanyaan ini? Silakan duduk. Boleh harus badai. Pikir lagi. Pantang bagiku untuk menurut kemauan. Bisa lah ya. Oh, perangan. Setuju.